Periode Pak Jokowi ini sedang membangun IKN. Hampir triliunan rupiah digeser ke sana untuk membangun infrastruktur. Lalu apakah ada jaminan pasca 2024 nanti? Betul. Atau pasca tidak lagi Pak Jokowi memimpin, itu dilanjutkan? Ambil contoh, Hambalang, berapa triliun uang negara yang sudah tertanam di sana. Uang rakyat jadi apa? Jadi rumah hantu di sana. KKB 16 Juli kemarin itu telah terjadi pelanggaran HAM berat. Ada yang ditembak, ada yang dipenggal kepalanya dengan secara sadis dan tidak manusiawi. Sekarang pertanyaan saya, mana lembaga-lembaga HAM internasional? Nggak ada yang mengutuk mereka. Tapi kalau ada tentara kita, penegak hukum kita, menembak mereka, membunuh mereka, kemudian dituding kita pelanggaran HAM. Pemimpin ke depan harus mampu memiliki karakteristik seperti Presiden Jokowi hari ini, yang tidak memiliki kepentingan pribadi yang terlalu tebal. Undang-Undang Dasar itu adalah bukan kitab suci. Itu harus terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita mengacu pada sila keempat, demokrasi kita yang ideal adalah demokrasi perwakilan, sistem perwakilan. Apa ini artinya Pak Bamsud ingin pemilu langsung ini diubah lagi menjadi pemilu? Ya, itu sangat tergantung pada hasil evaluasi kita. Kalau menurut evaluasi Pak Bamsud gimana? Halo Ivanian, kalian sedang nonton di interview. Saya sekarang bersama seorang politikus yang juga ketua MPR. Dia pecinta olahraga ekstrim, ngeri pokoknya. Pak Bambang Susatyo alias Pak Bamsud. Hai. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Masih rutin rally apa enggak Pak? Ya kadang-kadang, lebih sering nonton lah. Saya waktu baca berita Bapak kecelakaan lagi rally itu, saya lihat fotonya kok masih senyum-senyum cengengesan gitu. Nggak kapok apa Pak? Nggak shock gitu Pak? Iya, dalam setiap olahraga pasti ada resikonya. Iya. Tinju pasti bengap. Ya. Kalau balap pasti tabrakan, terbalik, terguling. Sama juga dengan rally. Iya. Jadi menurut saya semua olahraga pasti ada resikonya. Iya. Dan itu harus disadari oleh kita sebagai penggemar olahraga. Ya. Apa rasanya olahraga ekstrim itu Pak? Ya nggak rasa apa-apa, cuma ini aja adrenalin ya, meningkatkan adrenalin, tantangan, challenge. Gitu. Nah habis itu makin semangat atau masih jangan dulu deh masih shock ini gitu? Makin semangat. Makin semangat. Karena setelah saya salto 3 kali, itu. Langsung saya ikut ini drifting sama Akbar Rais. Di mana masih aja ngepot tuh. Di ini Mekarta kan? Di Mekarta. Selain itu di mana lagi Pak? Kalau di sini cuma di situ di ya? Mekarta atau di beberapa tempat. Besoknya ada di Medan, National Rally Championship. Ya. Tapi saya nggak ikut sama nonton aja. Pak Bamsud juga katanya hobi mengoleksi menembak dan mengoleksi pistol, Pak. Ya, ada berapa, Pak? Saya pengurus Perbakin, Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia ya. Itu hobi yang sudah lama saya geluti sama dengan otomotif ya, motor, mobil. Sejak saya di bangku sekolah menengah atas sudah menggeluti bisnis itu. Menembak itu kan hobi juga, hobi. Dan saya memiliki koleksi juga yang sudah lama saya kumpulkan sejak saya duduk di kuliah ya, tapi itu senjata-senjata olahraga. Ada berapa Pak koleksinya Pak? Ya lumayan lah. Puluhan atau ratusan? Enggak lah, puluhan. Oh puluhan. Dan semua kan dititipkan di Perbakin. Oh enggak ditaruh di rumah gitu? Yang di rumah adalah yang bela diri, yang kalibernya lebih kecil. Kalau yang 9 mili ke atas itu dititipkan. Ya. Kita gunakan kalau kita mau latihan atau mengikuti kejuaraan, baru kita bisa gunakan. Harganya pasti mahal-mahal Pak. Berapa Pak? Ya relatif lah. Untuk kalau orang udah hobi itu harga tuh relatif. Kalau bisa disebutkan yang paling favorit yang jenis apa Pak? Yang jenis apa?
Yang jenis untuk olahraga, Ya, olahraga. Infinity paling bagus untuk olahraga ya, karena dia lebih stabil. Gitu. Kalau bela diri saya lebih pegang Baretta. Nah, kalau Baretta ada yang kecil. Itu otomatis semua Pak ya? Untuk olahraga otomatis, untuk bela diri juga otomatis. Pernah dipakai itu nggak Pak? Nembak orang? Nembak orang? Enggak. Belum pernah. Oh, belum pernah. Oke. Jangan, kalau bisa jangan. Itu kan bela diri, itu kan boleh digunakan ketika kehormatan dan nyawa kita terancam. Betul, Baru bisa kita gunakan. Gitu. Anak-anak diajarin juga nggak Pak itu Pak? Anak-anak ya menembak di gitu. perbakin. Paling nggak pengenalan senjata mereka harus paham. Iya. Tapi diwanti-wanti. Beberapa yang sudah mencukupi umur dan memiliki memenuhi persyaratan seperti dia pengusaha, lawyer, kemudian anggota dewan itu boleh memiliki senjata. Tentu juga mengikuti tahapan-tahapan psikotes, kemudian kemahiran menembak itu penting. Jadi nggak bisa sadar-sadarnya punya uang beli senjata, boleh pegang senjata, nggak boleh. Ada tahapan-tahapannya. Minimal yang paling berat adalah psikologinya, psikotesnya. Itu harus memenuhi persyaratan. Kalau anak mesti diwanti-wanti Pak ya, agar biar nggak Ya anak saya walaupun memenuhi persyaratan, beberapa yang saya izinkan hanya boleh karet. Oh, peluru Hanya karet boleh maksudnya. dia melumpuhkan, tidak boleh yang mematikan. Sekarang saya mau ngobrol tentang konsentrasi Bapak sebagai Ketua MPR. Minimnya pengetahuan tentang masyarakat tentang Pancasila Pak. Hasil survei SMRC beberapa waktu lalu, hasilnya paling tinggi pengetahuan masyarakat itu sedang Pak. Gitu. Menurut Bapak ini situasi yang biasa aja atau memprihatinkan sebetulnya Pak? Situasi ini membuat kita prihatin dengan kondisi bangsa kita ke depan. Kalau tunas-tunas muda kita, anak-anak muda kita tidak paham tentang Pancasila, bahkan beberapa diantaranya tidak menilai Pancasila tidak ada gunanya, ini bahaya. Ya. Karena bagaimana juga setelah 77 tahun kita merdeka, kita direkatkan oleh kita bersatu dalam bingkai NKRI kayak karena Pancasila, karena ketuhanan Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana tidak ada lagi perbedaan di antara kita, baik suku, agama, ras, saling hormat-hormati di antara pemeluk agama yang ada. Ini ajaran mendasar di Pancasila. Dan ini dikagumi juga oleh warga dunia, karena hanya kita yang memiliki filosofi Pancasila itu. Nah, kalau anak-anak muda kita kemudian karena tidak ada lagi pendidikan Pancasila di sekolah dasar, menengah atas, dan perguruan tinggi, maka ini menjadi bahaya, warning bagi nilai-nilai, menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi mereka. Dan kita khawatir karena kita terdiri dari ribuan suku, ras, kemudian banyak agama, dan 6 agama, kemudian tersebar di 17.500 pulau, terpisah-pisah. Ini potensi pecah belahnya luar biasa ya. Coba kita bandingkan dengan negara-negara di Arab, agamanya satu, wilayahnya tidak dipisahkan oleh pulau-pulau, tapi mereka pecah. Nah, ini yang sudah dari oleh bangsa kita. Makanya ketika Pak Taufik Kimas, Ketua MPR, almarhum, almarhum, kita merasakan ada kekurangan yang harus diisi, ditutupi atau diajarkan oleh anak muda kita tentang Pancasila. Makanya lahirlah sosialisasi 4 pilar untuk mengisi kekosongan dengan bubarnya BP7, tidak ada lagi pelajaran Pancasila di sekolah-sekolah. Jadi itu yang kita lakukan. Tapi memang masih berat. Ya alhamdulillah kemarin Presiden Jokowi sudah memulai melakukan revisi Undang-Undang Pendidikan, memasukkan pelajaran nilai Pancasila di setiap tingkatan pendidikan. Jadi mudah-mudahan ke depan nilai kebangsaan bagi anak muda kita ini bisa terajut kembali. Karena tantangannya juga dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, ya, sekarang sudah terhubung 200 juta lebih terhubung dengan internet. Sehingga tidak bisa kita membendung
informasi pengaruh-pengaruh luar ya, Betul. transideologi ini ke dalam negara kita, Ya. bahkan sampai ke ruang-ruang privat ya, ruang di kamar anak kita, Ya. segala macam. Dulu kita masih bisa mencegah dengan mematikan TV, ya, kemudian membakar buku-buku yang menyimpang kan gitu. Ya, sekarang udah nggak bisa Sekarang lagi. nggak bisa lagi. Ya. Karena setiap orang, sekarang anak-anak kita aja udah pegang handphone, dan itu nggak bisa Ya. kontrol kita. Ya. Saya punya pendapat Pak, kita diskusi Pak ya. Saya mengamati fenomena ini sepertinya karena sosialisasi atau ya sosialisasi Pak ya tentang Pancasila itu dilakukan oleh orang-orang tua. Ya namanya orang-orang tua sosialisasi 4 pilar, ya, seminar, lokakarya dan Ya segala itu yang harus macamnya. dirubah. Justru itu yang harus dirubah. Karena tidak boleh lagi sosialisasi itu satu arah. Ya. Kita hanya menasihati, harus ada interaksi, ada feedback dari anak-anak muda yang memang kita ingin mereka menyadari pentingnya ideologi Pancasila ini mereka pahami. Ya. Betul. Nah, maka itulah kenapa kemudian saya menjadi YouTuber, masuk di Instagram, masuk di Facebook dan lain. Itu karena ingin menyelami kehidupan mereka. Termasuk juga saya merekrut beberapa influencer, YouTuber untuk ikut mensosialisasikan Pancasila ini. Jadi memang tidak boleh lagi sistem seperti yang Anda bilang tadi, wawancara, seminar, diskusi. Tapi yang paling penting adalah contoh. Orang-orang sekarang ini nggak penting nasihat, tapi tunjukkan apa yang kalian perbuat nih, hai orang tua nih. Kami yang muda-muda pasti akan ikut kan gitu. Jadi sebetulnya contoh daripada para politisi, contoh daripada elit politik, pejabat negara, pimpinan di semua tingkatan, mulai dari pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota, kepala desa, itu contoh-contoh yang ditunjukkan itulah yang lebih efektif dibandingkan dengan doktrin. Ya. Kalau saya lihat itu di medsos Pak ya, di IG atau yang sekarang lagi populer itu kayak di TikTok gitu. Koreksi saya kalau salah Pak ya, nyaris nggak ada narasi-narasi tentang Pancasila dengan konten-konten yang kreatif. Jangankan yang kreatif, yang datar-datar aja juga nggak ada gitu Pak. Gimana Pak? Ya justru dalam konten-konten mereka itu harus bicara tentang misalnya ketuhanan. Bagaimana kita menghargai sesama umat beragama, pemeluk agama yang ada. Harus kita bicarakan. Misalnya sekarang ini harusnya tidak boleh ada lagi pertentangan izin mendirikan gereja, masjid dipersoalkan. Orang mau sholat, mau ibadah, mau misa itu dipersoalkan. Jadi itulah yang harusnya diberi contoh. Nah, konten-konten yang secara tidak menggurui itu harus bisa ke sana juga. Betul. Misalnya ketika kita menghadapi pandemi, ketika suatu daerah menghadapi bencana, kegotong royongan itu Pancasila. Jadi kemarin sih saya melihat justru ketika kita COVID itu banyak anak muda kita ini justru sadar. Itulah pengamalan nilai-nilai Pancasila, membentuk kelompok, mengumpulkan dana, menyalurkan kepada yang membutuhkan, itu Pancasila sebetulnya. Secara nggak langsung dia udah tunjukkan. Ya syukurlah nilai kegotong royongan sebagai substansi yang paling penting, esensi daripada Pancasila itu nilai-nilai kegotong royongan, dan kemarin anak-anak muda kita praktekkan itu. Kayaknya program MPR yang sosialisasi 4 pilar itu mulai digeser Pak ke arah yang lebih kekinian kita Pak ya. akan mengarah ke sana gitu, nggak buka doktrin lagi. Jadi ketika kita mengajak Pancasila, ya nilai kegotong royongan sebagai substansi esensi daripada nilai Pancasila, kegotong royongan, ketuhanan, kemudian toleransi. Nah, ketika kita bicara soal NKRI, itu kita bicara soal bagaimana kita tidak boleh ada pertentangan lagi antara suku, ras, agama, dan lain-lain yang mengancam terpecahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu soal kebinekaan suku, itu juga kita paham. Lalu kemudian Undang-Undang Dasar, kita juga memahami peran, posisi, dan kewajiban masing-masing warga negara dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar. Gitu. Misalnya mereka punya hak berkumpul, menyatakan pendapat, hak pelindungan dari negara, misalnya pendidikan, kesehatan, itu ada dalam Undang-Undang Dasar. Nah, mereka harus paham itu. Saya baru terlintas nih Pak, kayaknya
salah satunya bisa sosialisasi lewat kegiatan-kegiatan semacam yang lagi populer sekarang, Citayam Fashion Week. Itu sebenarnya Citayam kalau dari sisi Pancasila itu atau dari sisi 4 pilar itu masuk dalam arti memperkuat kebudayaan, karena tanggung jawab salah satu dalam Undang-Undang Dasar itu adalah kebudayaan itu tanggung jawab negara, mempertahankan nilai-nilai budaya kemudian terus. Nah, yang harus dihindari adalah impact daripada kegiatan Citayam Fashion Week ini yang mengarah kepada perusakan moral. Perusakan gaya hidup ya, yang menyimpang dari agama, menyimpang dari adat istiadat kita, menyimpang dari adat ketimuran kita. Ya. Misalnya LGBT itu menyimpang dari adat ajaran agama kita maupun budaya kita. Lalu kemudian gaya-gaya yang gemulai, ya, itu juga pencimpangan juga. Gitu. Nah, ini yang harus dicegah, bahwa mereka berkumpul tanpa ada perbedaan agama, suku dalam satu komunitas, itu Pancasila sebenarnya. Nah, sekarang tinggal kita mengarahkan kepada kegiatan-kegiatan positif yang bisa menimbulkan dampak ekonomi bagi mereka. Misalnya yang gaya-gaya di Citayam sana yang tadinya hanya digemari oleh kelompok sekitar Citayam sekitarnya, kemudian lari ke kota dan menjadi tren nasional, kan lumayan. Desainer Citayam, industri fashionnya bisa laku mana-mana. Kayak sama seperti Korea. Korea kan itu lahir dari kegiatan-kegiatan seperti yang Citayam ini, Citayam Fashion Week ini, sehingga tren dunia itu sangat dipengaruhi oleh kreativitas daripada anak-anak muda Korea. Nah, tantangan yang harus disampaikan kepada anak-anak muda Citayam Fashion Week ini, bagaimana melahirkan model-model atau desain fashion yang bisa mempengaruhi dunia. Itu satu kebanggaan juga sih. Dan itu juga menggerakkan roda ekonomi di sekitarnya. Maka adalah warung-warung dadakan, gerobak-gerobak dadakan. Ini transaksi akan terjadi di situ dan menimbulkan kegiatan ekonomi. Lalu mereka yang datang ke Citayam bawa produk, misalnya fashion, atau kemudian gagasan idenya diterima oleh masyarakat kota, jasa yang dipakai, kan pulangnya bawa duit, bawa upah. Nah, upah itu dijajankan di kampung sehingga ekonominya juga bergerak di kampung, di Citayam sana. Gitu. Jadi mestinya difasilitasi aja, tapi difasilitasi dan diarahkan kepada hal yang positif. Yang positif gitu Pak ya. Cegah hal yang membawa dampak negatif seperti tadi, seperti gaya hidup, lifestyle yang menyimpang dari ajaran agama kita, budaya kita, dan seterusnya gitu. Tentang wacana amandemen konstitusi, Pak Bamsud satu di antara sedikit tokoh yang getol sedikit Pak ya, yang getol mewacanakan amandemen konstitusi. Sepertinya Bapak teriak-teriak di Padang Pasir. Di Padang Pasir kayaknya Pak. Kenapa kok kayak gitu Pak? Ya, sebetulnya ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk atau yang tiba-tiba. Saya dan kawan-kawan periode saya ini 2019-2004 ini adalah sebagai pemegang mandat atau mandataris dari rekomendasi 2 periode sebelumnya agar kita melakukan kajian tentang menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara. Nah, pokok-pokok haluan negara ini akan efektif kalau itu masuk dalam konstitusi. Konstitusi itu karena MPR sejak reformasi tidak lagi memiliki kewenangan membuat TAP MPR, maka harus ada perubahan terbatas. Itulah yang mau tidak mau kita harus melakukan amandemen kelima secara terbatas untuk menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara yang menjadi jaminan bintang pengarah ke depan. Siapapun yang memimpin bangsa ini sudah ada arahnya untuk menghindari agar tidak terjadi setiap pergantian pemimpin, ganti presiden, ganti haluan gitu. Nah, ini yang tantangan ini yang sudah 2 periode ini gagal dilakukan. Nah, kemarin kita menyerahkan kepada Badan Pengkajian MPR untuk melakukan kajian substansial dan
bagaimana bentuk PPHN, landasan hukumnya seperti apa. Ya. Kalau kita mengandalkan pada dokumen-dokumennya seperti dengan landasan undang-undang saja, maka ini rawan di judicial review, rawan di torpedo dengan perpu oleh siapapun pemerintahan yang akan datang, oleh siapapun presiden yang akan datang. Ambil contoh misalnya, periode Pak Jokowi ini sedang membangun IKN. IKN, ya. Yang tidak akan mungkin selesai dalam waktu 5 tahun. Betul. Itu membutuhkan Ya. waktu 15 sampai 20 tahun. Betul. Nah, effort yang sedang dikerjakan sekarang udah luar biasa ya. Seluruh hampir triliunan rupiah digeser ke sana untuk membangun infrastruktur. Pembebasan tanah, jalan, istana, gedung-gedung. Lalu apakah ada jaminan pasca 2024 nanti, Betul. atau pasca tidak lagi Pak Jokowi memimpin, itu dilanjutkan? Ya. Nggak ada jaminan. Karena siap kekuasaan cenderung egonya ada, baik itu individunya, baik itu partai politik Partainya. pendukungnya, pasti Ya. ingin meninggalkan legacy. Ya. Sama lah seperti misalnya Pak Presiden hari ini ingin meninggalkan legacy Legacy. ibu kota. Ya. Tapi apakah ada jaminan pengganti Jokowi juga ingin meneruskan legacy Pak Presiden Jokowi? Ya. Nggak ada jaminan. Pasti dia akan juga punya peninggalan legacy yang lain. Ya. Gitu. Ya. Nah, kalau nggak ada jaminan, maka uang atau dana masyarakat yang kita kumpulkan lewat pajak di APBN digunakan untuk pembangunan IKN, maka akan jadi sia-sia, akan jadi rongsokan besi tua yang nggak ada gunanya. Karena seperti beberapa negara yang pindah ibu kota, Brazil kalau tidak salah, itu kemudian gagal jadi besi tua. Tolong dikoreksi lagi, saya lupa. Pokoknya ada satu negara yang hendak memindahkan ibu kotanya, tapi karena nggak ada jaminan jangka panjang, maka itu jadi mangkrak. Korea Selatan berhasil karena setiap estafet kepemimpinannya di hampir 20 tahun, presiden-presidennya komit untuk meneruskan pembangunan sampai tuntas. Presiden-presiden sebelumnya, kemarin saya kunjungi ibu kota baru Korea Selatan, walaupun belum tuntas, mungkin masih memerlukan 5-10 tahun lagi, tapi itu ada jaminan berjalan. Nah, itulah mengapa penting kita memiliki pokok pola negara. Kalau dulu tuh pembangunan semesta berencana zaman Bung Karno, zaman Pak Harto GBHN, garis besar daripada haluan negara. Nah, sekarang ini adalah pokok-pokok haluan negara. Jadi ada arah yang harus kita, sehingga kita tidak ada kekhawatiran siapapun yang memimpin kita ke depan, arah bangsa kita atau kita akan dibawa kemana kita tahu, dan memperkecil potensi terjadinya kerugian negara akibat tidak diteruskannya program-program yang sedang berjalan. Misalnya kemarin, ambil contoh, Hambalang, berapa triliun uang negara yang sudah tertanam di sana, pembebasan tanah, pembangunan setengah jadi. Bahwa ada kasus korupsi kan sudah selesai, oknumnya sudah dihukum lah. Tapi ini kan uang rakyat jadi apa? Jadi rumah hantu di sana. Karena apa? Karena nggak ada kewajiban pemerintahan berikutnya untuk menyelesaikan. Gitu. Jadi uang rakyat yang dikumpulkan sedikit-sedikit dari pajak sia-sia, mangkrak. Jadi bancakan lagi tuh. Jadi bancakan orang-orang penggarap-penggarap atas ratusan hektar yang sudah dibebaskan sebagai pusat pembinaan olahraga nasional. Itu tujuannya luar biasa. Tapi kemudian karena tidak ada kewajiban pada pemerintahan berikutnya, ya selesai. Saya ada pertanyaan khusus tentang IKN, Pak. Tapi saya mau kembali dulu ke masalah amandemen konstitusi ini. Ada gagasan Pak Bamsud yang menurut saya agak radikal, Pak. Saya baru kaget itu, Pak. Bapak bilang amandemen konstitusi itu mestinya tiap generasi gitu. Tiap generasi itu setidaknya 10 tahun lah, Pak, ya gitu. Kok harus se ekstrim itu, Pak? Jadi tiap generasi diubah itu apa? Enggak, jadi sebetulnya bukan itu maksudnya. Jadi amandemen itu, undang-undang dasar itu adalah bukan kitab suci. Itu harus terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman. Tapi karena sifatnya adalah
kepentingan bersama dan besar jangka panjang, maka pengambilan keputusan untuk perubahan itu memang memerlukan kesepakatan nasional, kesepakatan bersama yang melibatkan seluruh komponen. Nah, dalam hal konstitusi hari ini itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar bagaimana mekanisme perubahannya. Ya. Minimal harus ada yang mengajukan untuk perubahan. Minimal harus didukung oleh sepertiga anggota parlemen yang terdiri dari anggota MPR, terdiri dari DPR dan DPD. Lalu dalam hal mekanisme pengambilan keputusannya harus dihadiri oleh 2/3 daripada anggota DPR dan anggota DPD. Jadi memang sulit. Tapi kalau sudah menjadi kesepakatan bangsa, kesepakatan kita semua, itu akan mudah. Karena ada kebutuhan yang disadari bersama, harus ada perubahan. Kita memang salah langkah dari awal, ya. Karena kita membuat amandemen hingga amandemen keempat. Kalau kita mengacu pada konstitusi Amerika, undang-undang dasar aslinya itu tetap tidak diubah. Dia rubah dengan adendum. Itu salah langkahnya, Pak? Ya, langkah salah awalnya itu kita mestinya kita pakai adendum sehingga historical sejarah kita tetap ada. Nah, jadi ada desakan juga dari sebagian masyarakat untuk kita kembali ke undang-undang dasar yang asli, lalu kemudian kita merubahnya dalam bentuk adendum ke depan menyesuaikan dengan perubahan dan tantangan zaman. Bahwa kita harus memiliki undang-undang dasar yang kuat, yaitu undang-undang dasar itu harus adaptif, harus bisa responsif pada perkembangan zaman. Dulu tidak ada handphone, tidak ada internet, tidak ada digitalisasi ekonomi, sekarang sudah ada. Ini perubahan-perubahan yang yang harus disesuaikan dengan undang-undang dasar kita. Tapi itu butuh kesepakatan bersama. Intinya apa? Intinya bahwa yang terpenting adalah jangan disalahartikan bahwa kita kalau ada keinginan amandemen itu membuka kotak Pandora akan membuat rusuh bangsa ini. Enggak, justru kita ingin menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada dan tergantung kebutuhan yang ada. Jadi sebetulnya sangat tergantung kebutuhannya. Kalau kita sepakat ya kita rubah, kalau enggak ya sudah kita pakai apa yang sudah ada. Selain masalah perlunya PPHN, hal mendasar apa yang perlu diperbaiki dari konstitusi, Pak? Ya, seperti misalnya situasi ekonomi kan berubah. Apakah masih relevan sekarang bahwa kekayaan yang bersumber dari alam dikuasai oleh negara? Faktanya sebagian sudah lagi tidak dikuasai swasta, asing malah. Ini kan penyimpangan undang-undang dasar. Betul. Dan ini konsekuensinya berat, pelanggaran undang-undang dasar. Betul. Artinya harus ada penyesuaian. Tapi kita nggak bisa menghindari. Artinya harus ada penyesuaian. Lalu kemudian, apakah pilihan demokrasi kita hari ini yang membuat kita seringkali berdarah-darah, seringkali terpecah-pecah setiap pemilu dari mulai pemilu kada, pilpres sampai pileg. Kalau pileg nggak, pilpres, dan yang paling sering meninggalkan residu itu adalah pilpres. Dan pilkada. Apakah kita sudah lakukan evaluasi terhadap pilihan demokrasi kita? Lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya kita pilihan langsung nih? Gitu. Kita belum melakukan evaluasi. Kita masih asik-asik aja bagaimana merebut kekuasaan, ya, dengan perebutan suara. Jadi kita bukan pada demokratisasinya, tapi bagaimana kita pada perolehan suara dengan segala macam cara. Jadi demokrasi itu dihitung dengan suara. Jadi mereduksi daripada kualitas demokrasi itu. Nomor piro, wani piro, itu patokannya. Nah, sampai kapan kita membiarkan ini? Kalau kita membiarkan ini, maka yang bisa memimpin kita, yang akan menjadi pemimpin kita adalah orang-orang yang berduit. Bukan orang-orang yang memiliki kemampuan memimpin bangsa, tapi orang-orang yang memiliki kekuatan ekonomi, jaringan ekonomi, ya, dan oligarki yang bisa berpotensi membentuk oligarki.
Ya. Ini yang harus kita evaluasi, apakah sistem demokrasi kita hari ini lebih banyak memberikan manfaat atau mudarat. Ya. Padahal sila keempat jelas mengamanatkan sejak bangsa didirikan oleh pendahulu masa kita. Kalau kita mengacu pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan, itu jelas message-nya, jelas arah pilihan demokrasi kita, bahwa demokrasi kita yang ideal adalah demokrasi perwakilan, sistem perwakilan. Tapi faktanya pasca reformasi kita menganut bergeser kepada sistem yang liberal, bahkan lebih liberal daripada Yang liberal. mbahnya demokrasi di Amerika sana. Jadi itu perlu evaluasi secara menyeluruh kita sebagai bangsa tentang pilihan demokrasi. Apa ini artinya Pak Bamsud ingin pemilu langsung ini diubah lagi menjadi pemilu? Ya, itu sangat perwakilan? tergantung pada hasil evaluasi kita. Ya. Ya, apakah pilihan demokrasi hari ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Kalau ternyata lebih mudaratnya, ya kita kembalilah pada jati diri bangsa kita sendiri, yaitu sistem perwakilan. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam perwakilan, dalam mufakat dan perwakilan. Gitu. Kalau menurut evaluasi Pak Bamsud gimana? Ya, sekarang untuk menjadi bupati wali kota butuh biaya berapa? Setidaknya kalau misalkan keterangan KPK 50 miliar. Ya, puluhan miliar lah. Ya. Untuk menjadi gubernur, setidak-tidaknya ratusan miliar. Untuk jadi presiden, triliunan. Pertanyaan saya, uang dari mana? Lalu apakah ada jaminan seorang kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat, kalau uang yang dia keluarkan untuk meraih posisi kekuasaan itu adalah dari berbagai bantuan. Bisa, kalau judulnya tidak mengikat, apa kita percaya tidak mengikat? Pasti itu ada bond, invoice yang sudah dibayar terhadap para sponsornya itu. Apakah berupa kebijakan atau berupa penunjukan atas berbagai pekerjaan proyek yang ada di wilayah-wilayah itu. Ya. Jadi begitu dia terpilih, yang dia pikirkan adalah bagaimana dia memberikan Balas jasa. say thank you kepada para sponsornya. Ya. Lalu sambil jalan dia berpikir bagaimana mengumpulkan uang lagi untuk bisa menang periode berikutnya. Jadi untuk rakyat apa? Nggak ada. Itulah sebabnya KPK sampai hari ini, bahkan data yang ada, terbanyak yang kena korupsi yang ditangkap oleh KPK adalah kepala daerah. Ya termasuk juga anggota legislatifnya, karena tidak ada kerjasama di antara terus pengusaha-pengusahanya. Gitu. Ya. Itu yang terjadi sekarang. Tapi dampak baiknya Pak ya, menurut saya sekarang dengan pemilihan langsung ini muncul pemimpin-pemimpin baru, segar gitu Pak ya. Ya contohnya presiden kita sekarang itu kan hasil dari pemilihan langsung Pak. Gimana Pak? Ya ini kan pilihan. Ya. Pilihan yang harus kita evaluasi. Gitu. Itu aja. Ini soal pilihan aja. Ya. Beberapa waktu ada pakar ilmu politik, saya lupa Pak namanya Pak, bilang kita perlu setidaknya 2 kali pemilu lagi untuk memantapkan konsolidasi demokrasi. Saya kurang paham nih konsolidasi yang maksudnya ini, apakah kita akan udah mulai merasa jenuh dengan demokrasi yang sekarang atau kita punya model yang baru gitu Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Ya sebelum kita bicara ke sana, kita evaluasi lah apa dampak daripada sistem demokrasi yang kita pilih hari ini. Pilpres kemarin kan masih menyisakan residu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang, walaupun Prabowo sudah dirangkul oleh presiden, tapi kadrun kampret masih ada. Terbelah itu masih ada dan kita rasakan. Iya. Yang bercerai di setiap rumah tangga juga banyak akibat pilkada ini. Jadi bukan soal gampang. Pilkada, pilpres itu banyak menimbulkan perceraian di antara rumah-rumah tangga kita karena yang selalu dukung suaminya dukung jagoannya A, yang ini ibunya jagoannya B ya. Dan data perceraian juga cukup tinggi. Gitu. Jadi sebetulnya ini hanya soal pilihan, kita evaluasi deh. Karena kalau tidak kita cegah dari sekarang, maka yang akan
memimpin kita ke depan adalah orang-orang yang setidaknya didukung oleh kekuatan ekonomi tertentu. Itu yang ini warning saja. Amerika itu dimungkinkan karena yang maju itu udah settle dan mereka cara narik uangnya dari partisipasi publik seperti misalnya konser, sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat itu dan jumlahnya juga tersebar. Itu kecil adanya intervensi atau timbal balik setelah dia terpilih. Kalau kita dominan, maksudnya karena tingkat ekonomi kita belum cukup mapan. Jangankan nyumbang, lu menjadi presiden, lu aja ngapain kita nyumbangkan gitu. Nah, partisipasi publik di beberapa negara demokrasi karena ekonominya sudah bagus, maka orang menyumbang seperti Republikan atau Demokrat nyumbang kepada jagoan-jagoan itu dengan ikhlas, dengan sukarela dan jumlahnya juga tidak banyak. Jadi sehingga nyebar. Nah, kita belum masuk kepada fase itu karena untuk kita sendiri aja masyarakat untuk hidup besok aja sudah pusing, apalagi mikirin jagoan-jagoan. Lu kan mau maju, lu aja urusan lu kan kira-kira gitu. Nah, ini juga harus diimbangi dengan situasi ekonomi masyarakat kita. Ya, tapi kita sudah masuk ke sistem ini, ya tinggal saya sudah selalu keliling ke beberapa perguruan tinggi, saya minta perguruan tinggi untuk melakukan evaluasi. Kaji, apakah pilihan demokrasi hari ini sudah memberikan manfaat yang besar, atau justru lebih banyak mudaratnya bagi kehidupan kebangsaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kalau enggak nanti sumber daya alam kita, mineral segala macam habislah dibagi-bagi. Daerah apa yang bisa diperbuat untuk dapat sponsornya, dikeluarin izin lah. Si A, si B, ya begitulah. Soal amandemen lagi, Pak. Ini sudah hampir pemilu dan tanda-tanda untuk amandemen meredup. Artinya untuk periode sekarang rasanya sudah kecil kemungkinan untuk amandemen. Sementara Bapak periodenya ya sampai 2024. Jadi kemarin dalam rapat gabungan setelah kita mendengarkan hasil kajian dari Badan Pengkajian MPR, kita mengambil kesimpulan dan kesepakatan dan kita putuskan dalam rapat gabungan itu untuk situasi hari ini tidak mungkin kita menghadirkan kembali PPHN melalui amandemen karena situasinya tidak memungkinkan. Pertama, karena menjelang pemilu ini menimbulkan banyak kecurigaan. Ada yang menuding ini adalah pintu masuk untuk 3 periode untuk perpanjangan. Nah, untuk menghilangkan semua itu maka kita sepakat menghadirkan PPHN tambah melalui amandemen, tapi melalui konvensi ketatanegaraan. Seperti apa itu, Pak? Konvensi ketatanegaraan itu adalah melibatkan nanti semua lembaga tinggi negara, ada 8, DPR, MPR, DPD, termasuk lembaga kepresidenan, MK, KY, MA, itu untuk kita bersepakat bahwa PPHN ini, walaupun nanti kita putus dalam undang-undang, ini tidak bisa diintervensi dengan judicial review maupun dengan perpu. Jadi tetap kita keluarkan dalam bentuk TAP MPR sesuai dengan tata tertib yang kita miliki pasal 100 ayat 2 bahwa MPR memiliki kewenangan hak untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan yang mengikat ke dalam dan keluar. Itu yang akan kita gunakan dan itu kita putuskan untuk memperkuat lagi melalui konvensi ketatanegaraan. Sejauh ini nyaris nggak ada partai yang mendukung idenya Bapak. Enggak, semua setuju Pak, udah ketuk palu. Enggak, yang amandemen ini Pak. Ya kalau amandemen kita sudah sepakat kemarin kita sampaikan karena situasi kondisinya tidak memungkinkan lagi karena dinamika politik semakin panas. PDIP semua yang awalnya memotor daripada menghadirkan PPHN melalui amandemen terbatas, ya kita urung, ya kita singkirkan, maka muncullah menghadirkan PPHN tanpa amandemen tapi melalui konvensi ketatanegaraan. Jadi, tapi yang terpenting adalah bahwa rekomendasi 2 periode kemarin
terhadap dari MPR 2000 berapa ke periode berikutnya lalu ke saya, ini sudah selesai. Jadi tugas daripada 2 periode berikutnya sudah sekali selesaikan. Menghadirkan PPHN. Nah, justru nanti kita akan mengkaji lagi dan kita bicara nanti dengan seluruh stakeholder yang ada. Kita akan meminta MPR periode depan untuk melakukan kajian mendalam tentang cara kajian menyeluruh tentang GPA, tentang Undang-Undang Dasar. Jadi lebih menyeluruh. Jadi bukan tugas kami lagi nanti untuk melakukan kajian mendalam tentang secara menyeluruh tentang Undang-Undang Dasar, tapi ke depan mengkaji lagi mana pasal-pasal yang masih relevan, mana yang perlu adanya perubahan. Jadi kalau kemarin ditugaskan kepada kami ini hanya mengkaji sistem hukum PPHN dalam Undang-Undang Dasar, tapi kami nanti memberikan rekomendasi untuk periode akan datang melakukan kajian mendalam tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Wacana ini memang mereda Pak ya, mereda seiring tenggelamnya juga wacana 3 periode. Ya pantas lah masyarakat menghubung-hubungkan wacana amandemen PPHN ini dengan wacana 3 periode yang mencurigai. Ya sebetulnya nggak ada relevansinya. Nggak ada hubungannya. Ya, cuma digoreng-goreng aja. Nggak ada hubungannya PPHN sama 3 periode nggak ada hubungannya. Karena bunyi Undang-Undang Dasar kita jelas kok. Bahwa priorisasi presiden itu 2 periode. Dan setiap 5 tahun sekali. Gitu. Sebetulnya itu ide siapa sih Pak? Wacana? Nggak ada, di kita nggak ada. Itu kan noise di luar yang kemudian digoreng. Kabarnya ada partai pendukung yang memang disengaja untuk nggak ada bunyi-bunyian dari partai satupun di parlemen. Itu noise di luar parlemen. Oke Pak, tentang IKN Pak, Pak Bamsud mewacanakan menerbitkan semacam TAP MPR untuk menjamin IKN ini berjalan sampai sampai tuntas siapapun presidennya gitu. Itu kapan Pak? Ya kita sepakat kemarin membentuk panitia ad hoc. Yang kita putuskan untuk pertama kali dalam sejarah MPR kita buat sidang paripurna awal September di luar sidang tahunan yang kita akan gelar tanggal 16 September. Di sanalah kita akan ambil keputusan pembentukan panitia ad hoc yang akan mengkaji bentuk hukum dan kemudian juga substansi daripada PPN itu sendiri. Gitu. Dari sisi normatif maupun dari sisi pelaksanaannya. Sejauh mana itu produk hukum itu akan mengikat presiden berikutnya, Pak? Ya, dengan kita ikat dalam konvensi ketatanegaraan tadi yang kita sepakat seluruh lembaga tinggi negara sesuai dengan pasal 1, pengikatannya ada di surat ketetapan, surat keputusan MPR. Pasal 100 ayat 2 yang mengikat ke dalam dan keluar. Ini lebih tinggi daripada undang-undang. Pengikatan hukumnya tetap dengan undang-undang. Kalau menurut Pak Bamsud, gimana prediksi IKN ini terwujud setidaknya, kalau bayangan saya sih infrastruktur dasar atau minimal istananya dulu lah Pak gitu. Soalnya kalau kita lihat master plan daripada Bappenas, ini istana ini ditargetkan kelar dan kita akan melakukan peringatan 17 Agustus itu di 2024 udah kita peringati di sana. Kalau jangka panjangnya itu 15 sampai 20 tahun. Itu baru terbangun semua dari mulai gedung DPR, DPD, BPK, BI, kemudian kepolisian, TNI. Semua sudah dilokasikan tempat-tempatnya di sana. Sejauh ini kendala utamanya katanya nggak ada investor yang berminat, Pak. Kenapa itu, Pak? Ya, semua masih bidding, semua masih menjajaki, melakukan berbagai bentuk kerjasama. Ada yang bersama mereka bangun, lalu pemerintah sewa. Ada yang turnkey, mereka bangun, lalu pemerintah bayar secara mencicil atau secara cash begitu proyeknya selesai. Tentang ini, Pak, KKB di Papua. Pak Bamsud beberapa waktu lalu berbicara agak lantang, keras, sikat habis katanya gitu.
Ini provokatif nih Pak. Ya, jadi kita kan negara yang sangat menjunjung tinggi HAM Iya. tanpa melihat siapa manusianya. Ya. Ketika terjadi pelanggaran HAM, maka kita harus bersikap dengan tegas. Ya. KKB 16 Juli kemarin itu telah terjadi pelanggaran HAM berat oleh Kategori mereka berat, Pak, ya? terhadap warga negara kita. Ya. Ada yang ditembak, ada yang dipenggal kepalanya dengan secara sadis dan tidak manusiawi. Sekarang pertanyaan saya, mana lembaga-lembaga HAM internasional? Nggak ada yang mengutuk mereka. Tapi kalau ada tentara kita, penegak hukum kita, menembak mereka, membunuh mereka, kemudian dituding kita pelanggaran HAM. Makanya saya menyampaikan kepada seluruh aparat, sikat dengan keras, ya. Jangan pedulikan soal HAM, HAM belakangan, yang penting selamatkan rakyat kita, jangan sampai ada lagi rakyat kita yang terbunuh, rakyat kita yang menderita karena kebrutalan mereka di sana. Jadi urusan HAM belakangan. Kalau perlu saya ikut bertanggung jawab. Kan begitu. Karena bukan apa, sekarang ini yang mereka, rakyatnya dibunuh, mana lembaga-lembaga internasional nggak ada yang teriak. Ya. Makanya saya minta ke aparat nggak perlu ragu, sikat habis aja mereka dengan seluruh kekuatan yang ada. Tapi tetap terukur, jangan sampai ada rakyat yang terkena, terimbas. Ya. Fokus libas mereka. Dengan kebrutalan mereka, rasanya kita harusnya mendapat dukungan dari negara-negara internasional untuk membuat habis mereka. Tapi kalau represif gitu, kemudian disorot dunia, rasanya bisa makin runyam urusannya, Pak. Ya, nggak ada urusan. Yang terpenting adalah menjaga kedaulatan kita, menjaga kedaulatan rakyat kita. Jangan sampai ada rakyat kita yang terbunuh lagi. Gitu. Ya. Tugas negara adalah melindungi tumpah darah Ya. dan jiwa raga kepada rakyat. Rakyat Papua dan rakyat Indonesia. Jadi fundamental konstitusi kita lebih kuat untuk melindungi mereka ketimbang kita mendengarkan daripada internasional. Internasional mana? Kita mesti menuntut dunia internasional, menuntut hak-hak rakyat kita yang dibantai itu. Gitu. Harusnya mereka juga bantu kita untuk mengirim pasukan memberantas mereka. Mereka sudah undang-undang kita, mereka sudah masuk dalam kegiatan terorisme. Dan dunia sedang memenangi teroris. Gitu. Menurut Pak Bamsud, apa akar masalahnya? Ini rasanya sudah mungkin 3 atau 4 generasi, Pak, ya. Kita sudah berupaya teras, pemerintah kita ini pendekatan kesejahteraan, budaya. Tapi mungkin ini juga soal dendam, ya, soal peristiwa masa lalu yang mungkin merasa sekarang ini mereka menurut yang saya dengar itu udah generasi kedua, generasi ketiga yang menuntut mungkin orang tua mereka pernah terbunuh akibat peristiwa masa lalu. Ya. Ini mesti diluruskan. Yang penting adalah tugas negara adalah memberikan kesejahteraan pada mereka. Pendekatan kita ke mereka sekarang ini adalah pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebudayaan, pendidikan segala macam. Karena Indonesia tanpa Papua bukanlah Indonesia, sehingga kita harus memberikan kesejahteraan yang sama. Salah satu upayanya dengan melakukan pemekaran supaya langsung menyentuh dalam teori manajemen tentang kendali lebih langsung kepada masyarakat, ya. Memperkecil ruang-ruang korupsi di mana dana otsus yang besar jumlahnya dinikmati oleh elit di sana. Gitu. Seberapa cepat dampak baik atau efeknya terhadap masyarakat Papua dari pemekaran ini, Pak? Ya, kira-kira akan dirasakan kapan, Pak? Kalau dulu hanya dua provinsi. Ya. Ini ke bawahnya jauh. Nah sekarang dengan ditambah 3 jadi 5, itu langsung mendekat kepada masyarakat. Penyebaran dana otsus, dana pembangunan lebih merata. Dulu sangat jauh sekali. Sekarang lebih merata dan diharapkan eskalasi penyebaran pembangunan ekonominya lebih cepat. Ya. Ada informasi juga dana otsus itu mengalir ke KKB itu juga katanya. Itu juga faktor. Kita harus memperkecil itu. Ya, jadi kepala-kepala daerah sana menerima dana otsus, tapi kemudian karena mereka terancam, dia suruh bagi dengan para KKB itu untuk menjaga
rakyat yang dipimpinnya tidak diganggu, untuk menjaga posisinya tidak diganggu. Itu yang membuat mereka juga dalam posisi yang sulit. Aparat sekarang mengubah paradigmanya dengan setidaknya namanya Pak ya, Satgas Damai Kartens. Ini akan membantu atau nggak banyak membantu sebetulnya Pak perubahan ini Pak? Ya intinya pendekatan soft power ini bisa efektif ya. Kalau juga serangan KKB ini tidak makin brutal. Tapi kalau soft power ini kan ditujukan untuk merangkul mereka. Tapi kalau mereka tidak mau dirangkul, ya udah tumpas saja. HAM belakangan. Nah, menurut saya kita prioritaskan keselamatan masyarakat kita dan kalau negara bertanggung jawab pada keselamatan mereka. Tentang topik terakhir Pak, tentang pemilu nih yang lagi lagi anget-angetnya ini Pak. Pertama, belakangan KPU mewacanakan untuk membolehkan peserta pemilu berkampanye politik di kampus. Pak Bamsud gimana pendapatnya? Setuju apa nggak setuju? Ya memang kampus itu tempat yang paling tepat dan baik untuk berkampanye karena pasti akan ada interaksi. Justru interaksi inilah yang dibutuhkan oleh kita. Apa pendapat kampus terhadap visi misi calon terhadap para politisi ini supaya ada persatuan pendapatnya, visinya di depan. Gitu. Kalau kampus nggak ikut dilibatkan, maka akan terjadi menurut saya justru disparitas, nggak match ya. Justru itu sudah benar. Itu sudah benar. Kampanye di kampus itu membuka ruang dialogis antara akademisi, masyarakat kampus dengan para politisi, sehingga paling tidak politisi mendapat gambaran apa-apa yang sedang dipikirkan oleh kampus, akademisi maupun mahasiswa mendapat gambaran apa yang akan mereka perbuat nanti bagi bangsa dan negara ini ke depan. Gitu. Kalau peserta pemilu atau politisi kayaknya seneng-seneng aja Pak kampanye di kampus gitu Pak. Nah sekarang kampusnya ini yang masih kayaknya alergi gitu Pak. Ya nggak apa-apa, kita masuk pada yang bersedia aja, karena nggak semua kampus juga alergi. Semua kampus juga banyak yang terbuka kok. Saya udah berkeliling banyak kampus, ada yang mereka terbuka kok. Mereka senang mereka didatangi, diberikan pandangan-pandangan, diberikan update politik tentang situasi kekinian ya. Saya udah hampir seluruh Indonesia saya sudah datangin untuk sosialisasi 4 pilar dan responnya cukup bagus. Ini menjelang pemilu, partai-partai sudah mulai mengelompok Pak, mengelompok setidaknya yang kita bisa amati ada 3 ya poros partainya Pak Bamsud, Golkar dan PAN dan P3, kemudian ada PKB, Gerindra, kemudian ada PDIP. Ya kira-kira kalau ini jadi akan ada 3 pasang capres mungkin Pak ya? Ya, menurut saya itu natural aja. Justru sebagai partai politik yang memang harus itu yang dilakukan. Ya, melakukan polarisasi, melakukan bentuk-bentuk konsolidasi, mana yang satu paham, mana yang tidak. Lalu dalamnya itu menaikkan bargaining position, karena bagaimana juga tujuan partai politik ini kan adalah ke depan adalah bagaimana bisa memberikan kontribusi besar kepada negara dalam bentuk memegang kekuasaan. Kalau tidak presiden atau wapres, kan bisa dapat di portfolio kementerian. Nah, kontribusi itulah yang memang diinginkan oleh partai politik. Nah, partai politik kan didirikan untuk memberikan kontribusi. Kalau tidak memegang kekuasaan, maka kontribusinya akan minim, kecuali hanya di penyeimbang, hanya teriak-teriak di luar permainan kan gitu. Nah, partai Bapak, Partai Golkar membentuk KIB, tapi sejauh ini kalau menurut amatan saya Pak ya, sepertinya belum punya arah yang jelas. Kalau yang lain kan kira-kira udah, oh ini kira-kira inilah calonnya gitu. Kalau saya lihat belum ada, semua masih serba cair ya. Masih cair semua lah, masih berbagai kemungkinan lah. Masih gatuk-gatuk, ini gatuk pasang ini pasangan dengan ini, pasangan ini, belum ada yang firm sekali. Dengan situasi politik yang sekarang kita baca ini, kira-kira polarisasi seperti tahun 2019 itu masih akan terjadi ini yang Pak? Harus kita hindari, polarisasi yang pernah kita terjadi di 2019 harus kita cegah, jangan sampai terjadi benturan yang keras kembali antar kelompok-kelompok di masyarakat. Inilah
kedewasaan berpolitik dan kedewasaan berdemokrasi inilah yang harus kita terus ingatkan kepada pimpinan partai politik agar kita ke depan dalam melaksanakan pesta demokrasi ini tidak justru menjadi langkah mundur bagi kehidupan kebangsaan kita. Pesta demokrasi ini kan untuk mencari pemimpin dan yang mampu membawa kita ke arah yang lebih baik. Jangan sampai nanti justru akibat terpolarisasi, benturan di akar rumput, kita akan mundur ke belakang. Kalau untuk Golkar sendiri, menurut Bapak gimana Pak hasil pemilu nanti? Kalau saya amati, sepertinya masih partai sekarang yang akan memenangi Pak. Golkar mungkin masih nomor 2 atau 3. Ini juga hal yang harus dihadari oleh semua partai politik, ya, bahwa saat ini adalah waktunya kita bekerja keras untuk merebut hati masyarakat, ya. Agar partai-partai yang ada hari ini, ya, tetap masuk di Senayan. Dulu 10 tinggal 9. Ya. Harapan saya jangan sampai dari 9 tinggal 5, kayak gitulah. Nah, tapi kedewasaan dalam berdemokrasi juga harus dijaga. Jangan hantam kromo, jangan sikut kiri, sikut kanan. Yang elegan aja lah kita, menarik simpatik, menarik hati rakyat untuk memilih partai kita masing-masing. Golkar sedang melakukan itu hari ini, untuk menarik simpatik rakyat sebesar-besarnya. Kita bicara ideal tapi realistis Pak, ya, bukan ideal mengawang-awang gitu. Pemimpin seperti apa atau presiden seperti apa yang menurut Bapak ideal tapi realistis untuk menggantikan Pak Jokowi nanti, setidaknya untuk 10 tahun ke depan Pak? Pemimpin ke depan harus mampu memiliki karakteristik seperti Presiden Jokowi hari ini, yang tidak memiliki kepentingan pribadi yang terlalu tebal. Dia lebih banyak melakukan gerakan langkah-langkah untuk kepentingan masyarakat banyak, mampu menjaga keseimbangan, mampu menggunakan seluruh kekuatan politik yang tersedia untuk tujuan kita bernegara. Karena nggak banyak pemimpin yang mampu menggunakan seluruh kekuatan yang dia miliki untuk mencapai tujuan bernegara. Karena pemimpin-pemimpin ada juga yang punya kekuatan besar, punya tools untuk menggerakkan, tapi dia tidak pakai. Baik, Pak Bambang. Terima kasih sudah berbincang-bincang dengan saya, luar biasa obrolannya. Demikian Vivanian, obrolan saya dengan Pak Bamsud. Tonton terus di interview episode berikutnya. Sampai jumpa.